penanganan ini kita khusus untuk pasien COVID, dan kita khusus untuk pasien yang COVID ini kita biasanya kalau pasien datang menunjukkan rujukan kita terima melalui UGD, kemudian kita lakukan pemeriksaan tracing awal, dan dokter menganjurkan kita bahwasanya itu dirawat dengan gejala suspek. Kita masukkan ke ruangan yang isolasi dulu, isolasi dengan pasien yang antigen positif. Itu jadi kita kategorikan bahwa kita pasien suspek COVID. Pak, sejauh ini pasien COVID ini ada peningkatan atau penurunan juga untuk RSUD? Kalau persentase nanti kita hitung dulu ya. Kalau dalam beberapa hari ini memang ada beberapa peningkatan sedikit untuk kunjungan pasien. Sehingga dulunya kita ada dua ruangan, COVID-1 dan COVID-2. Dengan dulu karena keterlambatan dari pemeriksaan PCR, hasil PCR dari yang kita kirim kerjasama Palembang, sehingga kita perlu penambahan, makanya ditambah satu lagi ruangan. Untuk stok oksigen gimana Pak? Untuk di Banyuasin apakah aman? Oksigen untuk di rumah sakit cukup aman. Ada beberapa, hari ini sudah saya cek tadi konfirmasi ada 48 tabung yang ready, itu cukup untuk sampai hari Senin depan. Dalam penanganan ini apakah ada kendala kita? Untuk sementara ini belum ada kendala. Sejauh ini berapa yang kita tangani Pak, baik suspek maupun yang positif? Kalau hari ini ada 11 pasien dengan 3 konfirmasi hasilnya positif dan 8 itu suspek karena hasil PCR-nya belum keluar. Oke. Pak, sejauh ini pasien itu yang dirawat di sini itu berdasarkan inisiatif mereka datang sendiri atau memang kita yang menjemput atau memang ada pihak dari Satgas yang menjemput baru mengantarkan ke sini? Yang ke sini itu biasanya diantar oleh Satgas dengan keluhan ya, dan di samping itu rujukan dari Puskesmas, ke rumah sakit dengan gejala. Kalau yang tidak bergejala tidak kita rawat di sini. Berarti di sini yang dirawat memang yang khusus sedang dan berat Pak ya? Iya, sedang dan berat, punya keluhan ya, sesak dan lain-lain. Oh ya, jadi sesuai standar yang diberlakukan, pasien COVID diberikan obat sesuai dengan gejalanya, ringan, sedang, berat ya. Jadi rumah sakit sudah menyiapkan macam-macam yang dibutuhkan oleh pasien, baik terapi itu farmakologi obat ataupun terapi oksigen. Ya. Obat-obat macam-macamnya bisa antivirus, kemudian antibiotik, kemudian vitamin-vitamin, biasanya vitamin C, vitamin D, multivitamin lah. Kemudian juga pengobatan lain sesuai dengan gejala yang muncul. Bisa kalau demam dikasih obat-obat demam gitu ya. Tergantung masing-masing gejala apa yang dialami oleh pasiennya. Dok, sejauh ini kan mungkin selama ini kan sepengetahuan 14 hari diisolasi di rumah sakit. Nah, untuk sejauh ini dengan dilakukannya pemberian obat, terapi segala macam itu masih tetap 14 hari atau memang ada peningkatan kesembuhan dulu dok? Biasanya untuk satu orang pasien gitu dok. Sebenarnya kalau isolasi bisa yang dipakai PCR negatif. Bisa juga digunakan kriteria 10 hari dia sejak onset, kemudian bebas gejala, 3 hari pasien sudah bisa lepas isolasi mandiri. Kalau yang di rumah sakit tergantung gejalanya. Kalau gejalanya sudah membaik, nanti keputusan dari dokter penanggung jawab pelayanannya untuk apakah dia dilanjutkan dengan isolasi mandiri di rumahnya sampai nanti lepas isolasi, dianggap tidak menularkan lagi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.